Hai, berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan membahas tentang cara belajar yang cocok untuk orang tipe intuiting introvert. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Sekarang kita masuk ke materi. Manfaat kita mengetahui ini adalah agar kita mampu belajar secara efektif dan efisien sehingga prestasi belajar meningkat secara signifikan. Perlu dipahami bahwa kesembilan tipe kepribadian genetik Stephen memiliki gaya belajar yang unik yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh kepribadian genetik orang yang bersangkutan. Apabila kita menggunakan gaya belajar tipe kepribadian lain, maka gaya belajar tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap prestasi belajar. Untuk itu, kita seharusnya memanfaatkan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian genetik kita. Berikut ini adalah ringkasan cara belajar yang cocok untuk orang tipe intuiting introvert. Terdiri atas 5 cara, mulai dari memahami konsep, transfer dari bahasa tubuh, simulasi, mengabaikan detail, dan yang terakhir, menciptakan. Di slide selanjutnya, kita akan membahas lebih detail semua cara ini satu persatu. Pertama, memahami konsep, yaitu membayangkan data abstrak dalam materi pelajaran dengan dibantu gambar dan video, dan bukan teks, agar bisa memahami konsep materi. Konsep adalah gambaran besar atau umum yang tidak mencakup perincian dan pengecualian. Untuk berkomunikasi dengan orang intuiting introvert, gunakan kalimat seperti coba kamu bayangkan. Contoh memahami konsep yaitu dengan membuat mind maps, membuat ilustrasi, dan menonton video materi. Kedua, transfer dari bahasa tubuh, yaitu menerima transfer ilmu melalui bahasa tubuh dari tenaga pendidik. Sehingga sudah seharusnya pengajar mengajar secara ekspresif, meliputi ekspresi suara, raut muka, hingga bahasa tubuh, agar transfer ilmu dari pengajar ke pelajar berdampak maksimal. Ketiga, simulasi. Simulasi ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, melakukan simulasi. Simulasi adalah membuat model yang mewakili kondisi nyata. Contoh, belajar melalui simulasi lampu lalu lintas. Dan yang kedua, simulasi yaitu memvisualkan soal agar dapat dibayangkan secara lebih nyata. Contoh, menjawab soal dengan membuat ilustrasi atau gambar. Keempat, mengabaikan detail, yaitu mengabaikan perincian dan pengecualian agar bisa leluasa menciptakan gagasan baru. Segala detail di luar konsep hanya membatasi proses kreatif atau proses sintesis. Contoh, menciptakan mobil baru yang intinya mengganti motor BBM bahan bakar minyak dengan motor listrik. Jadi kita berfokus ke intinya atau konsepnya. Kelima, menciptakan, yaitu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh, menemukan rumus trik cepat. Rumus trik cepat tidak akan ditemukan jika tidak memahami konsepnya. Atau
menciptakan penemuan, formula, atau teori baru, atau mungkin penemuan itu tidak baru, namun penemuan itu berbeda secara prinsip. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuarti. Apabila kalian butuh informasi terkait tes TVIN, misalnya tes TVIN yang paling dekat ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.